Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 526-530. Untuk sesaat, Zheng Xiaoqi tercengang. Li Zaizhen bahkan lebih ketakutan lagi. Bang! Bayangan hitam itu terbang puluhan meter jauhnya, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras sambil mengeluarkan suara gemuruh. Kaki mereka malah bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Engah! Cui Hongwan, yang jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya mengejang, dengan campuran darah dan gigi keluar dari mulutnya. Ini, Zheng Xiaoqi tidak dapat berbicara dengan jelas. Apa aku tidak salah? Sepertinya ada seseorang yang terbang. Kata Li Zaizhen kosong, pergi dan lihat. Zheng Xiaoqi menyadari bahwa dia akan segera tertabrak. Ngomong-ngomong, itu Ye Junlin pasti dipukuli. Desak Li Zaizhen, datang ke tempat kejadian dengan cepat. Tubuh Cui Hongwan masih bergerak-gerak, apa? Zheng Xiaoqi dan Li Zaizhen ketakutan ketika mereka melihatnya dengan jelas. Cui Hongwan, ternyata Cui Hongwan, bukankah itu Ye Junlin? Bagaimana mungkin Cui Hongwan? Zheng Xiaoqi dan Li Zaizhen tampak seperti baru saja melihat hantu. Sangat buruk, setelah Cui Hongwan mengejang dan meronta, dia langsung berbaring di tanah dan tidak bergerak. Seolah mati, bagaimana bisa seorang juara bertarung seperti Cui Hongwan terbang keluar dari ruang pertemuan? Dari lantai 2 ke lantai 1, bukankah ini luar biasa? Ini, Li Zaizhen benar-benar ketakutan. Pemandangan orang-orang yang terbang ke bawah barusan membuatnya tak terlupakan. Sebagai orang Korea, dia paling tahu seberapa kuat Cui Hongwan. Dalam benak orang Korea, Cui Hongwan adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Rumornya, tubuh Cui Hongwan kebal terhadap peluru dan peluru. Suatu ketika Cui Hongwan berkelahi dengan geng tertentu dan terkena 7 peluru. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk menghancurkan geng tersebut sedikitpun. Ketujuh peluru itu hanya tertanam di kulitnya, tidak dapat menembus, dan tidak dapat melukai tulang. Tubuhnya terbuat dari baja dan besi, bagaimana bisa seperti ini jika Anda datang ke Huaxia? Dipukuli seperti ini, bagaimana hal ini bisa dipercaya? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Apa yang masih kamu lakukan? Aku akan pergi menemui Ye Junlin. Zheng Xiaoqi segera berlari ke atas menuju ruang pertemuan. Tapi di mana lagi di sana? Ye Junlin sudah pergi. Itu pasti orang lain dari grup Yunting. Ye Junlin sangat beruntung, dia diselamatkan saat ini. Zheng Xiaoqi bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi grup Yunting benar-benar kuat, bahkan master seperti Cui Hongwan bukanlah tandingannya. Park Tianxin, yang berada jauh di ibu kota provinsi, menerima telepon dari keponakannya Li Zaizhen. Apa? Sesuatu terjadi? Park Tianxin tercengang. Paman, Cui Hongwan dipukuli, dan sekarang dia dikirim ke rumah sakit, hidup atau matinya tidak pasti. Setelah Li Zaizhen mengatakan yang sebenarnya, tangan Park Tianxin jatuh ke tanah dengan sebuah tamparan. Dia terkejut, ada apa? Tuan Park seharusnya menjadi lawan Cui Hongwan, kan? Li Zaisi tampak tenang dan menyesap teh perlahan. Pu Tianxin memandangnya dengan heran. Ah, Tuan, apakah Anda dapat menebaknya? Biasanya, penjaga keamanan grup Yunting manapun bahkan dapat menangani Li Dazong, Li Dayong, dan Li. Tidak sulit untuk mengalahkan Cui Hongwan. Lagi pula, Cui Hongwan lebih baik daripada dua saudara laki-laki yang tidak lebih kuat. Li Zaisi menganalisis dengan tenang. Park Tianxin segera berkata, Tuan, apakah Anda yakin? Hahaha, saya hanya tertarik jika mereka lebih kuat, jika tidak, akan terlalu membosankan untuk membunuh dengan satu gerakan. Li Zaisi tersenyum. Melihat betapa percaya diri Li Jae-suk, Park Chon-sin tersenyum. Cepat dan tanyakan bagaimana negosiasinya. Mendengar ini, Park Tianxin mengambil ponselnya dan memutar nomor. Hanya beri kami waktu 5 hari, jika tidak,
kami akan diusir dari Tiongkok Park. Tianxin sangat marah. Dia memberitahu Li Zaixi 3 peringatan yang diberikan oleh Ye Junlin. Bang, Li Zaixi menamparkan meja dengan keras. Sungguh nada yang besar, Anda ingin mengusir grup Sansing dari Huaxia, ini konyol. Guru, tenanglah, dilihat dari situasi saat ini, Anda benar-benar perlu melakukannya secara pribadi, ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Park Tianxin, ya, kamu yang mengaturnya, aku bisa menembak kapan saja. Mata Li Zaixi melotot, ketiga peserta magang itu dipukuli dan dilumpuhkan satu demi satu, dan sekarang mereka dipermalukan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Mata Tianxin bersinar dan dia berkata, Guru, pernikahan keponakan saya akan diadakan dalam 5 hari, saya ingin menyelesaikan masalah ini keesokan harinya. Ya, selain itu, Guru diundang untuk menghadiri pernikahan keponakan saya. Jika Anda berpartisipasi, pernikahan mereka pasti tidak akan terlupakan. Pinta Park Tianxin, tidak apa-apa, saya baru saja pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Setelah pernikahan, saya akan berurusan dengan grup Yunting. Setelah Li Zaizen menerima kabar tersebut, dia segera memberitahu Zheng Xiaoqi. Apa? Tokoh tingkat jiwa nasional seperti ini juga ingin menghadiri pernikahan kita. Zheng Xiaoqi sangat bersemangat, sebab kabut perundingan sudah hilang. Kata paman, mari kita persiapkan pernikahan dengan tenang, dan abaikan Yunting Group untuk saat ini. Selain itu, pernikahan ini harus besar, biarkan media yang merilis beritanya. Kata Li Jaejin, pernikahan ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah sarana yang digunakan oleh Sansing Group untuk membangun momentum. Segera, outlet media besar di Suzhou dan Hangzhou mengumumkan bahwa Zheng Xiaoqi, agen umum Sansing Group di Tiongkok, akan menikahi Li Zaizen, keponakan dari manajer umum Sansing Group di Tiongkok. Pernikahan tersebut akan diadakan di Binhai Manor selama 5 hari nanti. Yang lebih sensasional lagi adalah Master Li Jae-seok, Master Taekwondo nomor 1 di Korea Selatan dan kepala instruktur tentara Korea Selatan yang berkekuatan jutaan orang, juga akan menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi. Untuk sementara waktu, Suzhou, Hangzhou, dan bahkan seluruh Jiangnan mendidih. Pernikahan itu seharusnya menarik perhatian. Sekarang bahkan master tingkat jiwa nasional Korea pun datang untuk berpartisipasi. Ini sangat menarik. Pernikahan ini ditakdirkan untuk menarik perhatian dunia. Di rumah leluhur keluarga Zheng, bagus sekali, Tuhan memberkati keluarga Zheng saya. Zheng Wensuo menengadah ke langit dan tertawa. Kakek Zheng Xiaoqi, Zheng Yuanbo, bersandar pada kruk dan bertanya dengan penuh semangat. Apa? Master Taekwondo nomor 1 Li Jae-seok akan menjadi saksinya. Ayah, bukan, Li Jae-seok adalah harta nasional, tidak ada bintang yang bisa menandinginya. Ini setara dengan Qin Beisan di Tiongkok. Kata Zheng Wensuo bersemangat, perlakukan orang asing sebagai suatu kebanggaan. Tuhan memberkati keluarga Zheng saya memiliki burung phoenix. Zheng Yuanbo tertawa keras, dan memandang Zheng Xiaoqi dengan penuh penghargaan. Ini 3 kebahagiaan. Putriku menjadi agen umum dan menikah dengan orang Korea. Sekarang harta nasional datang untuk menyaksikan pernikahan itu. Saya sangat bahagia, Ibu. Zheng Xiaoqi, Wulan, menangis kegirangan. Zheng Wensuo tiba-tiba menghela nafas, ini adalah takdir putriku. Jika dia benar-benar mengikuti Ye Junlin saat itu, dia tidak akan menjadi apa-apa sekarang. Tentu saja, tadi ku bilang, bagaimana bisa? Ye Junlin menjadi orang yang bisa memanjat gadis itu, keluarga Zhengku. Kata Zheng Yuanbo dengan marah. Setelah Ye Junlin memilih Li Ziran, Zheng Yuanbo memohon pada Ye Jiansen. Akibatnya, mereka dihina oleh Ye Jiansen dan lainnya, dan mereka menyimpan kebencian ini di dalam hati mereka. Ngomong-ngomong, kamu harus mengundang Ye Jiansen dan yang lainnya ke pesta pernikahan. Beritahu mereka untuk memperhatikan baik-baik keberadaan seperti apa yang dinikahi cucuku. Zheng Yuanbo pasti akan marah. Itu pasti. Saya akan pergi ke keluarga Ye sekarang.
Zheng Wensuo segera pergi ke rumah leluhur keluarga Ye. Semua harta benda keluarga Ye dirampas. Ye Junlin hanya mewariskan rumah leluhurnya kepada mereka. Saat ini, keluarga Ye berada dalam kesulitan. Mobil-mobil mewah hilang. Dapatkan mobil listrik sebagai gantinya, sebaiknya Jeta. Melihat pemandangan depresi dan kemunduran keluarga Ye, Zheng Wensuo merasa sangat segar. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi. Saat itu, keluarga Zheng kami hampir berlutut dan memohon agar keluarga bayi tidak dihapuskan. Saat itu kami rendah hati seperti semut. Namun, untung saja, dalam 10 tahun terakhir, situasinya berbalik. Keluarga Ye terpuruk seperti anjing, dan keluarga Zheng ada di langit. Memikirkan hal ini, Zheng Wensuo tersenyum. Apakah kamu marah? Wensuo, kenapa kamu ada di sini? Orang tua angkat Ye Junlin, Ye Donghui dan Wu Wanruo, berjalan ke arahnya. Mereka memandang Zheng Wensuo dengan heran. Menghadapi teman-teman mereka lagi, keduanya merasa sangat tidak nyaman. Di mana Ye Jiansen? Keluar juga, Zheng Wensuo memasukkan tangannya ke dalam saku dan mencibir. Saat dia melihat Ye Jiansen saat itu, dia selalu membungkuk dan tidak berani saling memandang. Sekarang dia sudah begitu tinggi, Ye Jiansen tidak memperhatikannya sama sekali. Segera, Ye Jiansen dan yang lainnya berkumpul. Apakah ada sesuatu untuk Tuan Zheng? Ye Jiansen bertanya dengan sangat rendah. Setelah terjatuh, keluarga Ye mengalami banyak perundungan. Jadi Ye Jiansen menundukkan kepalanya selama dia bisa. Saya ingin memberitahu Anda satu hal. Putri saya akan mengadakan pernikahan dalam 5 hari, Anda semua harus hadir. Perintah Zheng Wensuo, selamat, kami pasti akan berpartisipasi, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Zheng untuk mengingat kami. Kata Ye Jiansen sambil tersenyum. Senyuman di sudut bibir Zheng Wensuo semakin dalam. Tahukah Anda berat Xiaoqi saya, agen umum grup Sansing di distrik Huaxia? Dividen tahunan sebesar 200 juta yuan. Tunangannya adalah keturunan dari keluarga Li Sansing Group dan miliki saham grup Sansing. Katakan lebih sedikit Anda harus memulai dengan puluhan miliar, bahkan lebih kuat dari keluarga Ye Anda di puncaknya, Ye Jiansen dan yang lainnya. Terkejut, tetapi juga menggema, itu benar, keluarga Zheng sudah kuat, Nona Zheng Xiaoqi adalah burung phoenix di antara manusia. Senang mengetahuinya, ketika keluargamu Ye Junlin menolak, keluarga Zheng kami memohon belas kasihan, dan kamu benar-benar merobek perjanjian ciuman boneka itu, kamu terlihat sombong saat itu. Zheng Wensuo melirik wajah Ye Jiansen dan yang lainnya. Ye Jiansen dan yang lainnya hanya merasakan wajah mereka terbakar. Segala sesuatu dari masa lalu telah kembali. Kalian juga punya hari ini? Apakah aku mengatakan bahwa Ye Junlinmu tidak cukup baik untuk putriku? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Haha. Kata Zheng Wensuo semakin riang. Segera senyuman di wajahnya menghilang. Karena keluarga Ye tidak menjawab pertanyaannya. Apa yang dikatakan sebelumnya digaungkan. Tapi ketika Ye Junlin disebutkan, keluarga Ye tidak menanggapi, dan ekspresi mereka menjadi tidak normal. Melihat ini, Zheng Wensuo sedikit marah. Dia mencibir, apakah kamu masih berpikir bahwa putriku tidak layak untuk Ye Junlin? Ye Donghui dan Wu Wanruo saling memandang dan mengangguk bersama. Ya, tidak layak meskipun. Yang lain tidak berbicara, tapi artinya sama. Zheng Xiaoqi tidak akan pernah layak untuk Ye Junlin. Itu adalah senjata terpenting negara, Jenderal Kunlun, dewa perang yang melindungi negara. Apakah putri Anda layak mendapatkannya? Apa? Setelah mendengarkannya, Zheng Wensuo menjadi marah karena malu. Siapa Ye Junlinmu? Apakah putriku tidak layak untuknya? Zheng Wensuo menunjuk ke hidung Ye Donghui dan berkata, jangan bicara tentang Ye Junlin saat ini, meskipun itu adalah puncak Ye Junlin 6 tahun lalu. Jadi apa, putri saya sekarang adalah eksekutif grup Sansing. Anda harus memahami bahwa grup Sansing adalah chaebol besar, dan tidak sembarang perusahaan dapat menandinginya. Terlebih lagi, sekarang putri saya akan menikah dengan keturunan langsung grup Sansing,
Ye Junlin sama sekali tidak layak putriku. Hahaha, Ye Donghui tertawa, itu sebuah ejekan. Zeng tua, untung kamu masih orang Tionghoa. Apakah putrimu bangga menikah dengan orang Korea? Apakah putrimu pandai bekerja di perusahaan asing? Apakah ini modal untuk pamer, putriku menjadi ketua grup Sansing juga tidak layak menerima pendaratan rajaku. Ye Donghui mencibir, ya, bukankah itu hanya perusahaan Korea? Apa yang bisa dibanggakan? Apakah kamu masih ingin menjadi layak bagi Ye Junlin? Bermimpi. Yang lain juga menggema. Meskipun keluarga Ye telah melakukan segala macam perbuatan buruk, padahal banyak orang di keluarga Ye yang mempunyai pandangan salah. Namun dalam menghadapi kebenaran nasional dan benar salahnya suatu negara, kita masih bisa melihat dengan jelas. Apa yang bisa dibanggakan memiliki menantu orang Korea? Zeng Wensuo benar-benar kehabisan napas. Oke, kamu keluarga Ye sangat keras kepala, sekarang kamu seperti ini, kamu masih berpikir seperti sebelumnya. Teriak Zeng Wensuo. Ye Donghui membujuk, Zeng tua. Kita bisa pergi ke pesta pernikahan, tapi saya sarankan Anda tidak pernah mengundang keluarga saya, King's Landing. Jika Anda mengundangnya, itu pasti kesalahan. Wu Wanruo juga berkata dengan pasti, ya, benar, jika Anda ingin mengundang Ye Junlin ke pernikahan dan berpikir bahwa dia akan menyesalinya, keluarga Zeng Anda akan menyesalinya, benar, jangan pernah mengundang Ye Junlin ke pernikahan. Cahayanya akan menutupi semua orang, dan dia akan membuat putri Anda, dan semua orang di keluarga Zeng menyesal. Ye Jiansen mengatakan hal yang sama, tapi keluarga Ye lebih seperti ini. Zeng Wensuo menjadi semakin tidak puas. Bagus sekali, Ye Junlin. Aku harus membiarkan dia datang ke pesta pernikahan. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Zeng akan menyesalinya. Bisakah dia mengungguli menantu laki-lakiku? Zeng Wensuo sama sekali tidak percaya pada kejahatan. Setelah Zeng Wensuo pergi, Ye Donghui menghela nafas tak berdaya. Pemuda lain yang terpana, sama seperti kita sebelumnya, dia tidak percaya pada kejahatan. Di malam hari, Taman Oriental. Junlin, pernahkah kamu melihatnya, bayi perempuanmu, Zeng Xiaoqi, akan menikah? Dia pria Korea yang tampan. Li Ziran bertanya sambil tersenyum. Aku tahu, berita tentang pernikahan mereka sangat luar biasa. Ye Junlin tampak tidak sabar. Kalau begitu, apakah kamu menyesal jika aku bertanya padamu? Sekarang Zeng Xiaoqi sangat cantik dan luar biasa. Li Ziran menatap Ye Junlin dan bertanya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, istriku, kamu selalu datang untuk mengolok-olokku. Ye Junlin mulai menggelitik. Li Ziran terus menghindar. Suamiku, aku salah, ayo kita mulai bisnis. Apakah dia mengundangmu untuk menikah? Tanya Li Ziran. Ini undangan, dan saya setuju untuk berpartisipasi. Li Ziran meremas tangan merah mudanya dan berkata, karena kamu akan berpartisipasi, kami akan memperlakukanmu dengan sangat hormat, aku akan meluangkan waktu untuk membelikanmu satu set pakaian besok, jadi aku tidak boleh kehilangan muka. Haha, itu tidak perlu, aku sudah menyiapkan pakaian, benar-benar mendominasi. Ye Junlin tersenyum, karena dia menghadiri pernikahan Zeng Xiaoqi dan akan mengenakan seragam umumnya. Itu bagus, bagi saya tidak perlu berpartisipasi, saya tahu bahwa keluarga Zeng selalu memperlakukan saya sebagai musuh. Li Ziran tersenyum, haha, meski kita masih bayi, aku selalu memperlakukannya sebagai adikku. Kata Ye Junlin. Li Ziran tersenyum, suamiku, kamu tidak memahami pikiran wanita, kamu memperlakukannya sebagai adik perempuan, tetapi dia tidak memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu mengecewakannya pada awalnya, untuk ini pernikahan, kamu akan mempersiapkannya dengan murah hati, beri aku hadiah, jika kamu tidak punya cukup uang, ambillah kartu ini. Dia dengan murah hati menyerahkan kartu bank kepada Ye Junlin. Ye Junlin membelai rambutnya, itu sebabnya Li Ziran sangat baik. Wanita lain tidak akan senang jika menghadiri pernikahan wanita, apalagi pernikahan pasangan bayinya. Belum lagi memberikan uang untuk membeli hadiah. Ye Junlin tersenyum, oke, saya tidak menyangka ini,
saya akan menyiapkan hadiah besar. Ye Junlin memberitahu King Long untuk menyiapkan hadiah besar. Dalam beberapa hari terakhir, Sansing Group telah merambah ke setiap bidang di Suzhou dan Hangzhou, mempersiapkan penyelesaian skala besar. Yang disebut pernikahan hanyalah alat yang bisa digunakan. Semuanya adalah langkah Sansing Group untuk merebut pasar Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin membuat orang menutup mata dan mengabaikannya. Beberapa hari berlalu dengan cepat, hanya tinggal 1 hari lagi sebelum pernikahan Zheng Xiaoqi. Keluarga Zheng sudah siap, rumah pinggir laut menghabiskan banyak uang untuk menjadi tempat pernikahan. Putriku sungguh luar biasa, pernikahannya menarik perhatian seluruh dunia. Zheng Wensuo tertawa keras, ayo, duduk dan istirahat. Kata Zheng Yuanbo sambil tersenyum. Mulai besok, cucuku, kamu akan menjadi anggota grup Sansing, dan keluarga Zheng kami akan mendapat manfaat darimu. Semua orang di keluarga Zheng bahagia. Zheng Xiaoqi sedang mencoba berbagai gaun pengantin. Besok dia akan menikah dengan postur terindah, memberitahu mereka yang pernah meremehkannya, dia menjadi makhluk tertinggi. Biarkan mereka yang menyerah menyesalinya. Siapa yang paling ingin kamu temui di pernikahan putrimu besok? Tanya Wulan. Ye Junlin, cahaya dingin melintas di mata Zheng Xiaoqi. Keluarga Zheng sebenarnya tahu bahwa dia selalu menyukai Ye Junlin, tapi Ye Junlin sangat menyakitinya setelah dia memilih Li Ziran. Zheng Xiaoqi berubah dari cinta menjadi benci, sekarang yang ada hanya kebencian pada Ye Junlin. Dia bersumpah pada saat itu bahwa dia akan menjadi lebih kuat dan lebih baik. Sangat bagus hingga melampaui Ye Junlin dan Li Ziran. Biarkan Ye Junlin menyesalinya, dia ingin menikah dengan pria yang ribuan kali lebih baik dari Ye Junlin. Biarkan Ye Junlin melihatnya baik-baik, dia tidak layak untuk dirinya sendiri. Setelah menunggu sekian lama, hari ini akhirnya tiba. Zheng Xiaoqi berharap waktu akan berjalan cepat. Dia tidak sabar untuk melihat Ye Junlin dan keluarga Ye menyesalinya. Keluarga Zheng tampak segar dan santai. Zheng Yuanbo bahkan menyalakan TV untuk menonton berita. Menurut laporan berita luar negeri, hari ini di lelang Hawaii, sebuah kalung bernama Love of the Century dilelang dengan harga setinggi 800 juta. Menurut kabar, pembelinya adalah orang China dan kalung itu sedang dikirim ke China. Saya juga mendengar bahwa kalung ini digunakan sebagai hadiah pernikahan. Dengan sendirinya, cinta abad ini melambangkan cinta yang murni dan tak tergoyahkan, yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saya tidak tahu bahwa pengantin wanita di Tiongkok akan menjadi sangat beruntung. Berita ini menarik perhatian keluarga Zheng, terutama Zheng Xiaoqi, karena tanda cinta yang disiapkan Li Zaizhen untuknya juga berupa kalung edisi terbatas, bernilai jutaan, sangat membuat iri adik perempuannya. Bersambung.